Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya akan membahas terkait badal haji ya teman. Ongkos haji makin lama makin tinggi, makin naik. Akhirnya banyak masyarakat tidak berkesempatan berangkat haji sendiri ke tanah suci. Akhirnya dicari jalan pintas untuk badal haji. Nah, eh, dengan tingginya ongkos haji, ya, terus makin maraknya badal haji, banyak pihak-pihak atau oknum-oknum yang memanfaatkan ini untuk mencari keuntungan, teman-teman. Jadi, saya akan coba membahas eh, apa ruang lingkup hukumnya seperti apa badal haji, kemudian syarat-syaratnya seperti apa agar teman-teman tidak tertipu ya oleh oknum-oknum yang katanya mau membadalkan haji. Ya, baik. Saya masuk ke slide berikutnya. Nah, ini teman-teman, dasar yang saya ambil adalah hasil Muzakarah Perhajian Nasional tentang Badal Haji tahun 2016. Ini ada buku sakunya teman-teman. Teman-teman bisa download di webnya Kementerian Agama ya. Silakan nanti bisa dibaca sendiri. Barangkali ada salah apa, ada yang salah saya sampaikan gitu ya. Baik, saya masuk. Badal haji, teman-teman, pengertiannya adalah menghajikan orang yang telah meninggal atau yang tidak mampu karena uzur. Jadi syaratnya dua untuk membadalkan haji. Dia sudah meninggal, ya, atau dia tidak mampu secara fisik. Artinya tidak ada kemungkinan lagi dia sembuh atau dia sudah tua renta, ya, sudah sangat payah untuk berangkat haji. Itu yang bisa dibadalkan. Sementara kalau hanya sakit, terus hanya miskin, itu tidak bisa dibadalkan. Ya, syaratnya mereka harus sudah meninggal atau yang bersangkutan uh, ada uzur, ya, tidak mampu berangkat haji, tidak ada kemungkinan lagi gitu ya. Kalau masih ada kemungkinan, misalkan sakit, kan bisa saja nanti dia sembuh. Nah, disitulah ketika sembuh dia bisa berangkat haji sendiri ya teman-teman. Jadi ingat ada dua itu yang bisa dibadalkan haji. Kemudian dari jenisnya ya, untuk uzur ya, halangan karena uzur ya, karena tidak mampu secara fisik, itu ada ketentuannya teman-teman ya. Jadi jika yang bersangkutan posisinya di tanah haram, di Mekah sana, itu tidak boleh dibadalkan. Apapun alasannya. Ya, karena dia dekat. Ya, dia bisa digotong, dia bisa ditandu, dia bisa menggunakan kursi roda. Ya, kalau posisinya di tanah haram. Tapi kalau di luar tanah haram, itu bisa, teman-teman ya. Ini kesepakatan ulama. Kemudian, yang wafat. Nah, wafat ini ada dua teman-teman ya. Ada kondisi dia sudah wajib haji ya ketika dia sebelum wafat. Ada yang tidak wajib haji ya karena memenuhi unsur itu, mampu secara fisik, mampu secara finansial. Contoh ya, misal seseorang dia sudah mampu secara fisik, dia juga mampu secara finansial. Berarti dia sudah wajib haji. Ya, ketika yang bersangkutan wafat sebelum haji, maka wajib dibadalkan. Ya, teman-teman ya. Itu. Tapi kalau dia tidak mampu salah satunya, ya tidak wajib. Ya, teman-teman tidak wajib. Oke, itu jadi ada dua ya, ada dua kelompok teman-teman. Ada yang dibadalkan karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, atau yang bersangkutan mempunyai uzur ya secara fisik. Baik, selanjutnya kemudian syarat. Nah, ini yang banyak disalahgunakan teman-teman. Syarat untuk orang yang akan membadalkan.
akan mewakilkan, ya, dia yang mewakilkan almarhum untuk berangkat haji. Syaratnya dia harus sudah berhaji. Kalau belum berhaji, itu hajinya tidak sah. Kesepakatan ulama. Ada beberapa ulama yang mengatakan badalnya sah, tapi dia berdosa karena dia sendiri belum berhaji. Ya, jadi kita ambil yang mayoritas ketentuannya bahwa yang bersangkutan harus sudah berhaji terlebih dahulu sebelum membadalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh membadalkan hanya satu orang. Nah, ini nanti yang banyak terjadi teman-teman, satu orang membadalkan 10, 20 gitu ya. Ketentuannya, syariatnya membadalkan itu hanya satu orang. Ya. Kemudian berikutnya, yang akan membadalkan itu dia mengerti tata cara haji. Ya, mengerti, otomatis dia sudah berhaji. Ya. Kemudian niatnya atas nama yang dibadalkan. Jangan salah niat. Kalau niatnya atas nama diri dia sendiri, berarti hajinya untuk dia, bukan untuk yang dibadalkan. Oleh karenanya, yang membadalkan itu harus mengerti tata cara haji. Ya, syariatnya seperti apa, hukum-hukumnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, lebih utama yang membadalkan itu anak, putranya, atau kerabatnya. Ya, itu yang lebih afdol, ya teman-teman sekalian ya. Ada beberapa ulama yang membolehkan dibadalkan oleh orang lain, ada ya. Tapi yang lebih afdol adalah oleh putranya, oleh anaknya, atau oleh kerabatnya. Ya, jadi ada 4 syarat itu, ya teman-teman sekalian, nanti diperhatikan. Baik, selanjutnya, nah ini yang menjadi kesepakatan ulama teman-teman. Mikotnya itu wajib memulai ihramnya dari mikot negeri yang dibadalkan. Artinya begini, ketika dia orang Indonesia, berarti dia mikot dari Indonesia. Tidak boleh dia mikot dari Arab, karena yang dibadalkan orang Indonesia. Ya, misalkan yang akan dibadalkan orang Malaysia, mikotnya dari Malaysia. Ya, atau dari Turki, mikotnya dari Turki. Ya, bukan dari Arab Saudi. Ini yang kesepakatan ulama. Ada juga ulama yang membolehkan dia bermikot di Arab Saudi. Itu ada karena syarat-syarat tertentu dia payah untuk melaksanakan dari mikot yang akan dibadalkan itu, dia membolehkan. Tapi kesepakatan ulama, mikotnya lebih afdol dari negeri orang yang dibadalkan. Ya, itu teman-teman. Kemudian larangannya, teman-teman ya. Yang pertama, tidak boleh membadalkan untuk mendapatkan uang. Jadi badal haji itu tidak boleh untuk bisnis, teman-teman ya. Tidak boleh. Ini nanti yang banyak terjadi sekarang. Ya. Misalkan, ini badal, udah sama saya badal 15 juta. Nah, dia 15 juta itu untuk bisnis. Karena dia membadalkan bisa 5 orang, 6 orang, 7 orang. Maksud dia untuk mendapatkan uang. Itu tidak boleh. Haram hukumnya, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, tidak halal orang yang telah mengambil upah kemudian mewakilkan ke yang lain. Ya, misal teman-teman nitip ke saya uang untuk membadalkan. Seharusnya saya yang berangkat, tapi saya mewakilkan ke yang lain. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Tidak halal judulnya. Kalau tidak halal, haram hukumnya. Ya, kalau dia sudah menerima mandat untuk membadalkan, ya dia berangkat. Kalau dia tidak sanggup, dia lepas, berikan yang lain, gitu ya, berlepas diri. Jadi jangan, udah sama saya aja, 20 juta, saya nyuruh orang lain lagi, nih 15 juta, saya untung 5 juta. 5 juta itu haram, teman-teman. Ya, itu tidak boleh. Baik, berikutnya, ini teman-teman, badal haji yang abal-abal tuh kayak gimana, Pak?
Pertama, ini yang banyak terjadi, dia pasang tarif murah. Ya, tahun kemarin tuh tarifnya 12 juta, teman-teman. Asal teman-teman tahu ya, 12 juta. Padahal di video sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa biaya masyair itu di Arafah, Muzdalifah dan Mina paling murah itu biayanya 16 juta. Ya, gimana dia bisa berhaji dengan 12 juta padahal biaya masyairnya 16 juta? Ya, untuk bayar masyair aja dia nggak bisa. Berarti dia tidak hadir di sana. Kalau dia tidak hadir di sana, berarti dia tidak berhaji. Ya, itu teman-teman catatan. Kemudian yang kedua, mengambil upah tapi menyuruh orang lain untuk pada haji. Ini yang terjadi sekarang. Jadi ada beberapa nanti beberapa oknum menawarkan pada haji sama saya sekian belas juta, sekian puluh juta gitu kan. Kemudian dia menyuruh lagi ya orang-orang yang ada di tanah haram, yang ada di Mekah sana untuk berhaji. Dia mengambil keuntungan di sana. Itu haram, tidak boleh. Ya, itu hajinya haji abal-abal. Ya. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan belum berhaji. Nah, ini ya syarat tadi yang sebelumnya saya sampaikan bahwa yang membadalkan itu dia sudah berhaji sehingga dia mengerti tata cara haji. Ya, apa jadinya kalau dia belum berhaji tapi membadalkan? Dia tidak tahu tata caranya, teman-teman. Jadi teman-teman menitipkan biaya ke orang yang membadalkan itu sia-sia. Ya, hajinya tidak sah. Ya, karena dia tidak paham. Gitu, teman-teman. Yang keempat, tidak melaksanakan haji. Karena apa? Karena tidak hadir di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah, ini yang terjadi tahun kemarin, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, tahun sebelumnya saya tidak tahu, tahun kemarin itu tahun 2022, ketika kami berhaji, ya, itu ketat sekali, teman-teman. Di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, itu ketat. Ya, pemeriksaannya 3 lapis. Tidak sembarang orang boleh masuk ke area Mina, Arafah, dan Muzdalifah. Ya, tidak boleh. Ya, karena apa? Karena memang dibatasi. Kalau tidak dibatasi, ya nanti ya bertumpuk-tumpuk, nggak karu-karuan gitu ya, nggak teratur. Sengaja dibatasi supaya teratur, supaya semuanya nyaman, melaksanakan ibadah dengan baik gitu kan. Jadi diatur lah gitu ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana gitu, teman-teman. Itu penjagaannya berlapis-lapis. Ya, teman-teman, oleh laskar di sana. Oleh karenanya, kalau dia berangkat haji ke sana tanpa membayar masyair, ya, yang minimal 16 juta itu hampir dipastikan dia tidak ke sana. Ya, karena tidak ada celah dia nerobos, teman-teman, untuk hadir di sana. Ya. Karena yang namanya haji itu hadir di Arafah. Kalau tidak hadir di Arafah, itu tidak haji namanya. Ya, teman-teman. Loh, Pak, terus buktinya apa? Dia ada di Arafah, di Muzdalifah dan Mina. Ya. Oh, kita ke sini dulu, nanti ada buktinya, teman-teman. Pertama, untuk mengantisipasi badal haji yang abal-abal itu, pertama, jika teman-teman memang ingin membadalkan, ya, yang pertama harus diketahui adalah siapa orang yang membadalkan haji. Teman-teman harus tahu orangnya. Ya, kalau misalkan udah sama saya aja, nanti yang berangkat badal haji siapa Pak orangnya? Harus diketahui itu. Ya, jangan percaya gitu aja ya, harus ketahui siapa orangnya, namanya siapa, nomor handphonenya mana gitu kan, harus diketahui. Nah, ketika itu sudah tahu, ya, nanti ditanyakan bagaimana dia melaksanakan haji. Ya, misalkan dia pasang tarif ya 12 juta. Nah, dengan 12 juta itu bagaimana kamu melaksanakan haji? Bagaimana kamu hadir di Arafah, di Mina, di Muzdalifah? Ya, padahal untuk masuk ke sana biayanya minimal 16 juta. Ada yang sampai 30 juta ya.
kemarin saya sudah sampaikan. Jadi tanyakan siapa, kemudian bagaimana dia ke sana. Nah, yang ketiga, bukti hadir di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Itu diminta, teman-teman. Mana buktinya kamu hadir di Arafah, Muzdalifah, dan Mina? Karena ini adalah syarat haji. Dia harus hadir di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini teman-teman, ini buktinya. Jadi jemaah haji Indonesia itu akan mendapatkan 2 gelang. Satu gelang pertama itu akan teman-teman dapat di embarkasi. Ya, gelang yang logam. Ya, baja anti karat. Ya, di situ ada lambang merah putih bendera Indonesia. Kemudian di situ ada bandara untuk penerbangan. Itu kodenya kemarin saya pakai yang KJT, seharusnya Kertajati. Padahal kemarin dari Cengkareng ya, karena Kertajati sementara ditutup karena COVID kemarinnya, peristiwa COVID. Kemudian di situ ada kode kloter berapa teman-teman ada di situ. Kemudian maktab berapa, nomor paspornya berapa, itu gelang yang dari embarkasi Indonesia. Gelang kedua adalah gelang untuk masuk ke area Mina, Arafah, dan Muzdalifah. Ya, yang itu gelangnya gelang kayak gelang plastik gitu ya, gelang plastik. Di situ ada barcode-nya teman-teman, ada nama kita, ada nomor paspor, ada asal negara, ya. Kemudian di situ ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Kalau tidak ada gelang biru ini, teman-teman, itu jemaah haji tidak boleh masuk ke Mina, Arafah, dan Muzdalifah. Ya, cirinya adalah gelang biru. Ya, oh Pak, gelang biru itu kan bisa dibikin-bikin. Oh iya, ya. Jadi ada beberapa yang coba-coba membuat, tapi beda teman-teman. Beda antara gelang yang asli, ya, yang asli memang resmi, dan yang palsu. Ada yang palsu. Hati-hati teman-teman ya, teman-teman. Jadi itu. Jadi kalau teman-teman ingin membandalkan, nanti minta kepada yang bersangkutan, coba saya lihat gelang birunya. Di situ ada nama yang bersangkutan, di situ ada nomor paspornya, di situ ada asal negara. Ya, Pak, apakah orang Arab atau orang yang mukim di sana pakai gelang? Oh iya, pakai gelang juga. Karena dia harus masuk ke Mina, Arafah, dan Muzdalifah. Ya, teman-teman sekalian, Mina, Arafah, dan Muzdalifah ketika tidak musim haji, dia hanya tanah kosong, ya, tidak berpenghuni sama sekali. Ya, ketika musim haji dipasang tenda, ramainya luar biasa. Ya, tapi di situ dipagar keliling, teman-teman ya. Jadi teman-teman di Arafah ada pagarnya, nggak boleh keluar pagar. Kalau keluar pagar berarti keluar Arafah, berarti ya, teman-teman tidak berhaji. Ya, Mina juga itu ada pagarnya per maktab, ya, maktab. Kalau kami dulu maktab 43 dikelompokkan, ya, masing-masing negara beda-beda tempatnya. Ya, jadi memang tidak sembarangan orang. Cerita dari Mutawif, ya, dulu mereka bisa menyelundup teman-teman, ya, karena belum tertib bisa menyelundup. Artinya menyelundup, dia haji tanpa mendaftar ke pemerintah Saudi Arabia. Jadi lewat jalan-jalan kecil masuk, tapi kata dia harus bikin tenda sendiri dan panasnya luar biasa. Ya, kalau tenda kita nanti, tenda kami itu pakai AC, jadi nggak terlalu panas. Di dalamnya ada AC, ada karpet, ada tempat tidur gitu kan, makan disediakan gitu kan. Kalau mereka cari makan sendiri, pakai tenda yang kecil, panasnya luar biasa gitu kan. Sampai-sampai menurut ceritanya Mutawif, mereka menggunakan selimut dan kain ihram itu dibasahi untuk tutup tenda. Itu dalam waktu 1 jam langsung kering, teman-teman. Bayangkan ya, panasnya luar biasa. Jadi kalau orang-orang biasa yang fisiknya tidak kuat, ya, tidak mungkin bisa berhaji secara selundupan, ya, nggak mungkin bisa.
karena panasnya memang luar biasa, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman memang berniat membadalkan diri sendiri atau membadalkan orang lain, ditanya orangnya yang membadalkan itu siapa. Ya, setelah tahu siapa orangnya, nomor teleponnya, fotonya gitu kan. Terus pemahamannya tentang haji, ya ditanya itu. Kemudian yang kedua ditanya bagaimana dia melaksanakan haji. Ya, misalkan dia pasang tarif sekian belas juta gitu kan. Tanya, itu biaya ke sana aja 16 juta. Ya, informasi terakhir. Bagaimana kamu bisa masuk ke sana? Gitu, dengan uang seperti cuma segitu gitu kan. Nah, itu akhirnya tidak masuk akal. Akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Mereka biasanya, ya, orang-orang yang ingin membadalkan itu, dia membadalkan bisa lebih dari 5-6 orang. Sehingga uangnya memang banyak gitu kan. Dan ini bisnis, ya. Di haji pun ada bisnis, teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati, nanti teman-teman sudah memberikan uang tapi hajinya tidak sah. Ya, jadi sia-sia teman-teman menitipkan uang untuk membadalkan haji. Baik, ke depan teman-teman, ini sudah dirilis oleh Kementerian Agama terkait dengan rencana perjalanan haji. Ya, kloter pertama di gelombang pertama itu akan berangkat tanggal 23 Mei tahun 2023, teman-teman. Nah, materi ini akan saya bahas di video selanjutnya, step-stepnya seperti apa, terus apa yang harus dilakukan, ya teman-teman. Jadi teman-teman yang insya Allah bisa berangkat haji tahun ini sudah harus bersiap-siap, ya. 23 Mei sudah harus berangkat. Saya tidak tahu teman-teman nanti masuk ke kloter berapa gitu ya. Kita anggap saja kita kloter pertama, gelombang pertama. Makanya batasnya adalah 23 Mei. Ya, nanti ke depan akan saya bahas ya. Apa yang harus dilakukan sebelum tanggal 23 Mei. Terus apa yang harus dilakukan ketika step-step ini, step-step jadwal dari Kementerian Agama ini. Teman-teman harus apa gitu kan. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, hati-hati kalau teman-teman ingin membadalkan haji, ya, karena banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momen haji, ya, karena memang harganya mahal, dia ingin mencari keuntungan dengan dalih badal haji, ya. Jadi hati-hati dan waspada. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.